Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Untuk kali ini saya akan menjelaskan kembali lanjutan dari membuat dashboard, membuat dashboard di Google Data Studio. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang menyiapkan data dari Excel yang kemudian dikonversi ke Google Spreadsheet, kemudian dituangkan di Google Data Studio dalam laporannya atau reportnya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dengan calculated field gitu ya, calculated field gitu. Perhitungan-perhitungan yang sebelumnya tidak disediakan dari Excel yang kita upload gitu. Oke. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit lagi, yaitu terkait dengan menggabung data atau blend data gitu. Nah, gabungan data. Di mana dalam gabungan data ini gitu, kita harus menentukan yang menjadi field kunci antara satu tabel dengan tabel yang lain yang saling berelasi. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan jelaskan bagaimana membuat seperti ini, ya, tabel seperti ini. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui sebelumnya bahwa untuk nilai DIPA ini berasal dari satu tabel, ya, dari satu tabel yaitu tabel DIPA ya, terkait dengan DAFISIC. Sementara untuk realisasi ini berasal dari tabel realisasi BUN. Oke. Nah, tanpa berpanjang lebar, maka ini saya hapus dulu aja ya, supaya lebih jelas gitu dari bawah, dari nol gitu. Oke. Oke, kemudian kita ke data. Datanya kan sudah saya tambahkan nih di sumber data. Ini saya hapus lagi nih datanya. Saya hapus saja untuk menggambarkan bahwa kita benar-benar mengerjakannya dari nol. Oke. Oke. Kemudian kita masuk ke drive kita di mana kita menyimpan data. Ya. Menyimpan data. Oke. Kemudian kita masuk ke folder kertas kerja kita. Nah, data yang kita ambil ini adalah dari sini nih, dari yang format Google Spreadsheet, ya, yang gambar plus, ya. Kalau ini gambar Excel, ini data yang kita upload dari Excel. Nah, oke. Sebelumnya kita sudah menyiapkan data real BUN ya. Nah, ini pivot table-nya saya hapus dulu juga ya, karena saya buat pivot table-nya gitu. Oke. Jadi untuk kali ini kita belajar juga bagaimana membuat pivot table. Nah, awalnya data ini saya ambil dari Excel ya, lalu saya copy. Oke. Saya copy sampai ke bawah, sampai ke ini tanpa mengcopy totalnya ya gitu. Hanya untuk header sampai dengan datanya saja. Untuk totalnya saya nggak kopikan. Kemudian kan saya paste di sini nih gitu. Paste atau Ctrl V. Kemudian oke. Ternyata di sini kodenya berubah gitu. Nah, ini harusnya kita isikan dalam bentuk format teks untuk yang ini sampai dengan sini nih, sampai dengan sini, oke. Sampai dengan kolom J, oke. Ini kita isikan format teks biasa, oke. Oke, kita ulangi lagi proses pengkopiannya. Ctrl C.
angka 0 di depan kode KPPN itu hilang gitu. Nah, kalau ini kan muncul ya. Oke. Ini sampai sini kan teks nih. Nah, ini date dia. Format date. Bukan otomatis, dia harusnya formatnya format bulan. Bulan nggak ada ya. Ya, ini format tanggal, nggak apa-apa lah ya. Nanti kita sesuaikan formatnya di reportingnya atau di halaman reportingnya gitu ya. Oke, ini kita jadikan format teks biasa. Yang ini nih format teks biasa. Oke, sementara ini kita jadikan ini data posisi terakhir ya. Ini format angka. Oke. Tetapi kita tidak butuh 2 digit terakhir itu. Jadi kita gini. Oke. Oke. Kemudian saudaraku, yang kita lakukan adalah Ctrl A sampai bilangan ini gitu. Oke, ini kan sudah Ctrl A nih, kita blok ya. Dari sini kan kita Ctrl A. Oke, kemudian kita masuk insert atau sisipkan, ya. Kemudian buat tabel pivot, ya. Pivotnya masuk di sheet yang baru ya. Jangan di sheet yang sudah ada, nanti hilang ini, gitu. Sheet baru. Oke. Lalu buat, gitu. Oke. Buat ini kita kasih nama, ganti namanya menjadi PVT Reelbun gitu ya. Oke. Lalu untuk baris itu, ini baris nih, ini baris gitu. Baris itu yang ini nih, gitu. Jadi kita tambahkan boleh KPPN boleh. Oke, tambahkan lagi nama KPPN. Oke, tetapi ini kita tidak munculkan tampilkan total nih. Nah, ini ulangi label baris. Oke, ini tidak tampilkan total. Oke, kemudian tambahkan lagi. Bukan nama jenis dana, betul, nama jenis dana. Nah, untuk nama jenis dana kita tidak tampilkan total. Oke, ulangi label baris. Oke, kemudian kita tambahkan lagi bidang. Ya, tidak tampilkan total gitu. Tambahkan lagi nama bidang. Oke. Nah, ini kita ulangi label barisnya. Oke. Kemudian tambahkan lagi subbidang. Oke. Tidak tampilkan total. Ini ulangi label baris. Oke. Lalu tambahkan lagi nama subbidang. Oke. Nama subbidang tidak tampilkan total. Ulangi label baris. Nah. Oke. KPPN, nama jenis dana, bidang, nama bidang, subbidang, dan nama bidang. Oke. Nah, berikutnya itu untuk nilai kita tambahkan dari tahap 1, ya kan? Lalu tambahkan lagi untuk nilainya sekaligus. Oke.
boleh ya. Kemudian kita tambahkan lagi campuran. Oke, tahap 1 sekaligus campuran. Kemudian kita tambahkan lagi tahap 2. Nah, untuk baris kita lupa tadi untuk menambahkan satu apa namanya, bulan. Nah, bulan itu pengen kita tambahkan juga nih, bulan. Oke. Gitu. Lalu tambahkan lagi check date. Nah, check date. Oke. Ini bisa kita geser di sini lah. Oke, ya sudah ya. Cek dia di atas bulan dong. Masuk bidang. Bulan mana bulan? Baris dana bidang, nama bidang, nama bidang, subbidang, nama subbidang. Cek date. Bulan nggak ada ya. Coba kita lihat dulu bulan ada nggak. Oh, ternyata bulannya nggak ada, hilang ya bulannya. Oke, kita tambahkan saja bulan. Oke. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Nah, permasalahannya ketika kita hendak menghubungkan ini kan awalnya seperti ini awalnya kan ya. Nah, awalnya seperti ini. Oke, ini udah jadi sih sebenarnya yang begini juga. Nah, permasalahannya adalah di kolom DIPA itu nama jenis dananya bukan belanja dan alokasi khusus reguler, tetapi namanya adalah dak fisik gitu. Nah, berarti kita harus menyamakan atau menyesuaikan tabel di real bond ini gitu. Ya kan? Ini berarti harus diganti gitu. Ctrl C. Nah, ini kita harus ganti dengan cara Ctrl F. Oke, kayak gini, Ctrl V. Ini ganti dengan kayak gitu ya. Lalu cocokkan besar kecilnya lah gitu ya. Nah, ganti semua. Oke, 352 kejadian dari belanja dan alokasi ganti dengan dak fisik. Oke, selesai. Ini sudah nih, sudah kita ganti ya. Nah, kalau ini kita membuat apa namanya pivot gitu. Nah, otomatis di sini juga berganti gitu atau berubah. Tetapi yang ingin kita pakai karena ini sudah sama dengan ini, nggak perlu kita pakai pivot ya. Kenapa saya mengajarkan ini? Terkait pembuatan pivot tabel di Google Spreadsheet, karena begini, karena terkadang kita apa namanya transaksi yang ada di sini nih, terkadang tahap 1 bun sekaligus bun ya kan, campur bun dan tahap 2 bun itu dia posisinya ke bawah gitu, ke bawah gini, bukan ke
atas, vertikal posisinya. Nah, itulah kenapa kita perlu membuat membuat pivot di Google Spreadsheet. Kalau dia posisinya vertikal, kita mau menyesuaikan ke posisi horizontal gini, gitu. Jadi masuk ke dalam kolom-kolom, tahap 1 bun, 1 kolom sekaligus bun 1 kolom, campuran bun 1 kolom, tahap 2 bun 1 kolom. Karena sebelumnya kan tahap 1 bun sekaligus bun dan campuran bun, tahap 2 bun berada dalam 1 kolom, lalu nilainya di sebelah kanan, gitu. Nah, kalau kondisi seperti itu kita harus buatkan pivot di Google Spreadsheet. Itulah kenapa saya jelaskan tentang pembuatan pivot table di Google Spreadsheet, gitu. Nah, oke. Itu yang menjadi alasannya seperti itu. Oke. Maka berikutnya adalah karena ini sudah sesuai, gitu. Kita buat ini nggak perlu disimpan, kita buat ke laporannya, gitu. Nah, permasalahannya ini tidak ada nih, reelbunnya ini tidak ada, gitu, ya kan? Reelbunnya tidak ada, gitu. Ini di BCK ya. Nah, sementara sebenarnya yang pengen dipakai itu bukan BCK nih, kakak di D12 sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, kita buat yang ini BCK. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke tabulasi laporan. Lalu kita menggunakan contoh dashboard lah, gitu ya. Ini untuk contoh aja ya, gitu. Nah, disinilah poin intinya. Poin intinya kita membuat satu tabel, ya, membuat satu tabel, oke, yang merupakan gabungan, gitu, yang merupakan gabungan. Nah, cuma sebelum kita menuangkan itu, pastikan dulu apakah sumber data yang diinginkan itu sudah ada. Ini kan oleh BCK ya. Nah, ternyata belum ada nih reelbun ini, ya kan? Nah, maka kita harus menambahkan di sumber data. Di sumber data ini kita harus tambahkan. Caranya gini, buat sumber data, oke, Google Spreadsheet, kertas kerja, F. Nah, cari reelbun. Nah, ini reelbun ada di sini, ya, reelbun, ya kan? Reelbun, reelbun, hubungkan. Oke. Nah, ini kan sudah kita hubungkan nih. Kalau sudah kita hubungkan, harusnya dia ada di sini, di sumber data. Lagi proses ya, itu. Sumber data. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, berikutnya, kalau ini sudah muncul, kita tambahkan lagi satu sumber data, karena kita akan membuat blend data atau menggabungkan data. Menggabungkan data dari beberapa tabel di data studio, gitu. Kalau sebelumnya, kita menggabungkannya di Excel-nya, sehingga kita sehingga kita tinggal menggunakan data yang sudah kita siapkan dengan Excel dengan memanfaatkan fitur Power Query pada Excel 365 ke atas ya, 2016 sampai 2019 gitu ya. Nah, kalau sekarang kita membuatnya atau menggabungkannya di Google Data Studio, bukan di data sumbernya atau data source-nya. Nah, ini sudah ada ya, reelbun sudah ada, DIPA sudah ada. Oke, kita masukkan satu contoh gitu, contoh dashboard, kita edit. Oke, kita masuk di halaman berikutnya nih yang masih kosong. Nah, caranya gimana? Kita tambahkan dulu datanya. Nah, tambahkan dulu datanya dari sumber data saya. Apa yang kita masukkan? Tabel sebelah kiri itu tiba, kita tambahkan, oke? Tambahkan ke laporan, oke? Oke. Nah,
Kemudian kita tambahkan lagi, tambahkan data, sumber data saya. Oke, sini kita tadi yang dimasukkan apa ya? Sebentar, saya lupa lagi yang dimasukkan apa. Coba sisipkan dulu satu tabel. Oh, ini DIPA ya, oke. DIPA yang ditambahkan tadi ya. Maka tambahkan satu data lagi. Sumber data saya Rilbun. Oke, tambahkan. Oke. Jadi di sini ada dua data nih. Ya. Ada dua data. Oke. Nah, yang ingin kita gabungkan, cara menggabungkannya gimana? Ini kan ada dua data, DIPA dan ini DIPA semua nih. DIPA yang mau digabungkan adalah Rilbun. Nah, ini ya. Oke. Caranya gimana? Caranya di sini nih. Ada satu tombol namanya gabungkan data. Itu. Oke. Kita mau buat berdasarkan apa nih gitu. KPPN, kemudian nama KPPN kan gitu ya. Kemudian Pemda, misalnya nama Pemda. Nama Pemda. Kode lokasi boleh. Kemudian nama Pemda. Oke. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah nilai DIPA. Maka kita masukkan nilai DIPA di sini. Metriknya. Oke. Kemudian gabungan ke tabel. Tabel apa yang mau kita ambil? Rilbun. Nah, ini ke atas, nama KPPN, ini ke sini. Oke. Configure join. Nah, data DIPA, sebentar ya. Nah, ini kita nama data gabungannya Pagu Real F itu ya, nama gabungannya. Nah, ini tabel 1 ini adalah Pagu atau DIPA. Ini Real. Tabel 2. Oke. Configure join. Dari kiri keluar, dari kiri ke kan, dari kiri left join. Kenapa menggunakan left join? Karena data Pagu inilah yang menjadi dasar. Posisinya ada di left atau di posisi kiri. Ini menjadi dasar. Ini sudah sesuai. Kemudian kita simpan, ya. Kalau sudah, dia akan muncul tanda link-link ini, gitu, left join. Oke. Kemudian itu adalah kita isikan metriknya untuk yang di sisi kanannya. Tahap 1 sekaligus campuran. Kemudian tahap 2 kan begini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita kalau mau nambahkan lagi tetapi tidak tersedia di sini berupa hasil perhitungan dari beberapa file ini, kita tinggal tambahkan metrik buat kolom, ya kan? Total realisasi bun, itulah realisasi bun, itu ya. Tahap 1 bun tambah sekaligus bun tambah campuran bun, oke, tambah tahap 2 bun, oke. Terapkan total, dia harus dalam bentuk
angka kayak gini ya, kemudian kita simpan gitu. Oke. Nah, ini namanya paguril kan. Nah, nanti muncullah seperti ini dia di metriknya seperti ini dia muncul ya. Tuh. Oke. Kemudian klik kanan, ubah ukuran paskan sesuai data gitu. Kalau kode lokasi nggak mau dipakai juga boleh gitu kan, ya kan. Yang penting penyusunannya atau pembuatannya sudah sudah sesuai di setup datanya ini, setup datanya sudah sesuai ya. Gabungan data ini namanya paguril.f. Oke. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa sangnya perhitungan ini sudah sesuai atau benar gitu. Kok ini Bandung 1 muncul berulang kali nih, kok sampai 28 kali gitu kan. Nah, padahal kode KPPN-nya kan cuma 12 gitu. 28 dibagi 12 berapa kali itu munculnya gitu. Nah, tinggal kita ngitungnya gini, sudah sesuai atau belum sih gitu. Hitung aja dengan menggunakan kartu skor 32577049100. Benar nggak hitungan itu? Tidak double ya, untuk pagu ya, untuk pagu benar tuh, nggak salah ya, sesuai tuh gitu. Oke. Lalu coba hitungan tahap satunya benar nggak? Tahap 1 kita mengujinya dengan data yang sudah kita buat di Excel, tetapi sudah kita gabungkan terlebih dahulu di Excel. Kalau ini kan belum digabungkan gitu, ini kan posisinya belum digabungkan, digabungkannya di dalam data studio. Benar nggak tahap satunya sebesar itu? Tahap 1 kok sebesar ini? Nggak sama dong gitu. Tahap 1 bunyinya kok segitu? Nggak sesuai dong, harusnya dia 563 nih gitu ya kan. Nah, kalau kondisi yang seperti ini terjadi gitu, kondisi seperti ini terjadi, maka buang saja nama KPPN, nama KPPN boleh lah ya. Kode lokasi, nama Pemda. Atau kita bikinnya begini, ini pakai nama Pemda. Lalu ini kita buat pakai nama Pemda. Lalu kita joinkan. Simpan. Tutup. Kita tunggu nih. Nah, kok nggak berubah? Pagunya benar, tapi tahap satunya kok nggak benar gitu, ya kan? Nah, tahap satunya kok tidak benar. Nah, kita lihat nih. Berarti permasalahannya adalah, nah,
Nah, oke. Tuh. Tuh. Nah, sekarang pertanyaannya sesuai kan sekarang? Tahap 1 bootnya atau total realisasi sama nggak? Coba kita tambahkan kartu skor yang terkait dengan total realisasi. Ini kan sekaligus nih, yang pengen kita tampilkan adalah total realisasi. Satu kosong dua. Kita lihat. Sesuai ya. 1029 516 910 052 ada sesuai. Oke. Nah, ya kan? Lalu yang jadi pertanyaan adalah bisa nggak kalau misalnya kita tambahkannya ini ya, tidak cuma nama Pemda, boleh nggak gitu? Misalnya ada juga di sini nama KPPN, ini kan nggak muncul di sini. Nah, untuk hal seperti itu harus ditambahkan di sini, tetapi dia tidak masuk dalam join gitu. Misalnya nih, kita tambahkan nama KPPN misalnya. Ya, kemudian kita tambahkan nama KPPN misalnya. Taruh di atasnya. Taruh di atasnya. Oke. Oke, lalu kita simpan. Tambahkan nama KPPN di sini, ya kan? Ini kan nggak berubah tuh, ya kan? Ini juga nggak berubah, itu. Jadi jangan buat ukuran, paskan sesuai data. Ini kan 3257 nya tetap 3257 sama dengan pagu, ya kan? Tuh. Terus tahap satunya juga, tahap satunya tahap 563 sama 563. Total realisasi bunnya 1029 sama ya. Ya kan, sama kan? Gitu. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, kita hendak menghitung prosentasenya nih. Bisa nggak kita menghitung prosentase gitu? Prosentasenya. Ya. Berarti nggak perlu tahap 1 dulu, nggak perlu. Cukup nilai DIPA dibanding dengan realisasi. Bisa nggak gitu? Caranya adalah dengan sisipkan kartu skor, lalu tambahkan ya, tambahkan tapi bukan totalisasi. Di sini kita bikin buat kolom. Di sini kan totalisasi pun sudah ada, nilai DIPA sudah ada nih, ya kan? Di sini udah totalisasi pun ada juga nilai DIPA sudah ada juga di sini. Nah, kita buat kolom baru itu persen. Nah, cuma untuk ini pakai sum total realisasi pun dibagi nilai DIPA. Oke. Lalu di sininya bukan angka, numeriknya adalah persen gitu. Lalu terapkan gitu.
Nah, kok di 718%, kan nggak masuk akal dong, kan gitu ya. Nah, kesalahannya ada di mana? Kesalahannya dia harus di luar. Pembagiannya itu harus di, sorry, pembagiannya itu bukan di dalam kurung, di sini di luar kurung. Sum nilai DIPA. Kesalahannya di situ. Kemudian terapkan. Nah, ini baru sesuai 31,60%. Kan nggak mungkin dia di atas 100% gitu. Oke? Ya. Ya kan? Kalau nggak percaya, kita lihat aja di sini 31,60%. Gitu. Ya. Atau kita hitung sendiri secara manual untuk ujinya boleh. Kita bagi dengan nilai IPA. Dapat. Kalau dipersenkan adalah 31,60%. Betul? Betul. Nah, oke. Seperti itu. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana kita mau merapikan? Nah, kita rapikan dulu. Gini. Nah, oke. Lalu klik kanan, ratakan secara vertikal, rata atas, gitu, boleh kan? Nah, lalu dia muncul di sini nih, kan nggak rapi, gitu. Tinggal ini dikatasin. Tetapi ini nggak rapi banget. Blok lagi. Klik kanan, ratakan secara vertikal, rata atas, oke. Klik kanan, ratakan distribusikan secara horizontal. Jadi rapi dia, oke. Lalu kalau kita hendak menambahkan satu pivot, misalnya pivot ya, pivot tabel pivot sini, tetapi berdasarkan hanya jenis tetap gabungan, tetapi bukan berdasarkan pagu, bukan nama KPPN ya, bukan nama KPPN. Dimensi barisnya itu adalah nama Pemda. Oke. Oh, bukan. Ini kok nggak ada yang namanya jenis dana. Kita mau berdasarkan jenis dana aja, gimana? Ini tinggal klik di sini nih, ya kan? Tambahin aja jenis dana di sini nih, nama jenis dana, oke, DIPA, oke. Ya kan? Lalu simpan. Ya kan? Tutup. Berubah nggak yang atasnya? Oh, berubah. Ini jadi kacau. Ini jadi berantakan. Nah, kan gitu ya? Gitu. Berarti caranya adalah begini, gitu. Hilangkan nama jenis dananya, oke. Kita simpan dulu nih. Nah, kemudian di sini kita ganti namanya nih, Pagu Real JD, gitu. Ini kita ganti namanya Paguril JD. Cuma yang jadi dasarnya adalah bukan nama KPPN nih, tapi yang jadi dasarnya adalah nama jenis dana, ya, nama jenis dana.
Itu. Tambahin linknya di sini, nama jenis dana. Ini hapus nih nama Pemdanya, nggak usah dijadiin link, hanya nama jenis dananya aja. Oke, simpan. Tutup deh. Kan normal kan? Gitu. Tapi ini kan double. Ini masih nggak beres yang ini nih. Gitu. Ini nggak beres. Ini nggak beres ini. Ini salah nama Pemda. Oke. Tadi kan nama Pemda, nama KPPN, kemudian nama Pemda. Akan sesuai nih. Sementara kita butuh satu file lagi nih, ya, untuk jenis dana. Nah, itu permasalahannya gimana kalau begini? Apakah kita bisa tambahkan di sini, gitu? Nama jenis dana. Itu. Terus tambahkan juga nama jenis dana di sini. Supaya dia nggak double gitu. Bisa nggak? Nah, tadi kan udah dicoba nih. Kan nggak bisa. Di sini kan double juga nih akhirnya kan. Ini jadi double, ini jadi double. Kan beda kan? Gitu. Kan permasalahannya di situ. Nah, ini juga jadi double, itu 2 kali. Nah, ini kan normal nih, 1209 3160 sama persis. Nah, artinya gimana? Artinya kita boleh nambahin itu, ya, tapi juga harus linknya dibuat gitu. Linknya juga harus dibuat gitu. Nah, muncullah di sini nama jenis dana. Gitu. Ininya bukan total tahap 1 tapi total realisasi nilai DIPA dan total realisasi BUN. Gitu. Nah, di sini yang perlu berhati-hati itu ya, pada saat kita menghubungkan dua tabel itu. Ini udah sesuai kan? Tuh. Sesuai dengan 3257 1029 tuh 31,60 sudah sesuai gitu.
Artinya kita harus paham atau harus mengerti hubungan di antara dua tabel itu. Gitu. Ya. Nah. Oke. Nama Pemda, nama jenis tanah. Nah, kalau ditambahin nama bidang, dia jadi double. Gitu. Kalau ditambahin di sini nama bidang nih, dia jadi double. Kalau misalnya kita tambahin satu sisi aja di sini, satu sisi aja nama bidang, bidang aja lah, nggak usah nama bidang, bidang ya, atau nama bidang ya, nama bidang aja misalnya. Nah, ininya berubah nanti. Nah, jadi kita jelaskan itu dari awal posisi benernya, kemudian sampai terjadi kesalahan. Nah, ini kan double nih, total realisasi bunyinya gitu, ya kan? Kenapa dia double? Karena untuk bidang tersebut, ya, untuk bidang tersebut itu bisa beberapa kali muncul SP2D-nya itu, gitu. Jadi nggak bisa hanya dengan menambahkan di pas saja. Kalau ditambahkan di sininya, kalau ditambah, ini namanya trial and error nih. Tetapi trial and error dengan menggali pemahaman gitu loh. Dengan maksud menggali pemahaman, tetap dia akan muncul seperti ini gitu. Ya. Kalau ini beda antara Power Query itu dengan dengan Google Data Studio itu ada perbedaannya, ada beberapa perbedaannya gitu. Tetap nggak ini akan tetap muncul double gitu loh. Sehingga cara ngatasinya itu, kalau memang mau seperti itu, kayak mengerjakan di Power Pivot, kita buat bridge atau jembatan. Oh, ini nggak beda. Nah, ini kok bisa sama nih, ya kan? Tuh, ini kan sama 3160, ya kan? Berarti harus diisikan ininya juga, kedua sisinya gitu. Begitu juga kalau misalnya kita nambahkan sebidang, apakah begitu juga gitu? Nggak apa-apa, namanya belajar, kita boleh untuk mencoba gitu. Gitu. Boleh kita mencoba gitu. Belajar itu gitu memang. Ada trial and error-nya, tetapi memang harus punya skema gitu. Dan punya pembanding, data pembanding gitu, supaya kan beda nih kan. Nah, beda berarti kan nggak bisa gitu, sekalipun sudah dibuat kesesuaiannya gitu. Walaupun perbedaannya nggak terlalu jauh, tetapi kalau dalam laporan ya harus benar gitu. Ya, kurang lebih begitu yang pasnya. Ya. Kalau kita mau nambahin sebidang gimana dong caranya? Buat lagi penghubung barunya. Pertama, data apa yang mau dibandingkan gitu. Pakpuril JD ini, kalau data gabungan JD beda nih hasilnya. Ini data gabungan JD. Kan beda nih. Kita kan pakai Pakpuril JD. Oke, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi